Di pembahasan kali ini, gue mau ingatin ke kalian semua bahwa pembahasan ini ya termasuk mengandung edukasi untuk kalian semua untuk tidak sembarangan ya. Ketika kalian berada di sebuah lokasi, kalian penasaran ya kan, kalian kepo, pengen tahu itu apa. Nah ini kebiasaan masyarakat kita nih. Contoh ya, kayak kejadian waktu itu ada ya teror di Sarinah. Bahkan pedagang bakso aja jualan tuh di saat para petugas lagi tembak-tembakan sama si penerornya, ya kan? Saking gimana ya, masyarakat kita tuh penasaran orangnya. Masyarakat kita tuh pengen tahu cara dunia bekerja. Di dalam video kali ini, gua pengen kalian semua ya menyimak video ini. Dan ini semoga bisa menjadi edukasi kepada kalian untuk tetap waspada, untuk tetap ya menjaga diri kalian. Jangan kepo-kepo amat. Kalau ada hal-hal yang memang berbahaya, jangan dideketin. Tar aja, kalau udah redam, baru dilihat. Jangan pas lagi berlangsung, ya lu diri-diri di situ ya kan, tangan belakang mangap-mangap, ntar kena gitu, bikin repot petugas. Oke? Nah sekarang kita mulai nih pembahasannya. Beberapa hari yang lalu ya, viral banget sebuah kejadian yang sangat memilukan. Terjadi ledakan amunisi di Garut. Pemusnahan amunisi tak layak yang dilakukan personel TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut masih dijaga aparat keamanan. Ketika gue mendengar berita ini ya, awalnya gue pikir kalau ada bom atau serangan teroris gitulah. Tapi ternyata ledakan tersebut beda. Ini berasal dari amunisi yang dikatakan udah nggak layak pakai dan memang sengaja mau diledakkan alias dimusnahkan. Nah, jadi beda nih. Ini bukan serangan, bukan ada sabotase atau apapun. Cuma geng, yang jadi masalahnya bukan karena amunisinya yang meledak, tetapi di dalam kejadian ini ternyata ada korban jiwa. Nah, para korbannya itu ya, ini sedih banget gitu ya. Terdiri dari anggota TNI yang gugur di dalam tugasnya dan juga warga sipil yang tidak bersalah. Mungkin keberadaan anggota TNI di saat kejadian masih bisa kita maklumi ya, karena kan ini adalah ranah mereka gitu ya, dan pihak TNI memang sedang bertugas di saat itu. Nah tapi yang jadi pertanyaannya, kok bisa ada warga sipil yang menjadi korban juga? Bukannya seharusnya wilayah tersebut harus clear, harus netral ya kan? Tidak boleh ada orang-orang yang tidak berkepentingan di sana, karena itu berbahaya. Banyak spekulasi yang bermunculan nih. Nah, ketika ditemukan adanya warga sipil yang menjadi korban di dalam ledakan tersebut, ada dugaan yang mengatakan kalau warga sipil itu pemulung katanya, mau ngambil besi. Nah, namun banyak yang meragukan klaim tersebut karena orang-orang berpikir nggak masuk akal. Ini kan sedang diadakan pemusnahan gitu ya, pemusnahan alutsista yang nggak terpakai lagi. Kok bisa ada pemulung yang masuk? Emang nggak di-clear dulu? Nggak dicek dulu orang-orang yang ada di sana? Nah itu aneh banget. Dan apakah hal-hal kayak gini terkesan sepele? Bukannya ini benar-benar harus dijaga ketat gitu kan? Nah banyak yang meragukan spekulasi tentang isu ya mengenai adanya warga sipil yang mulung besi di sana. Nah, karena banyak yang meragukan, akhirnya timbul lagi asumsi lain. Kalau jangan-jangan mereka ini yang menjadi korban memang dipekerjakan di sana. Dipekerjakan untuk melakukan pemusnahan ledakan tersebut. Apakah benar seperti itu faktanya? Atau mungkin ada hal lain? Dan kalau memang ya ada warga sipil yang dipekerjakan, apakah ini sesuai dengan SOP-nya? Apakah ini sesuai dengan peraturan hukum dalam penanganan ya benda-benda berbahaya ini ketika akan dimusnahkan? Nah di video kali ini kita bakal membahas nih rangkuman kejadian dari kasus ini, yang mana ini gue ambil dari berbagai sumber yang ada di media. Dan nanti kita juga bakal bahas soal aturan-aturan mengenai penanganan peluru-peluru atau bahan-bahan berbahaya yang sudah tua kayak gini tuh harusnya seperti apa, diledakannya itu seperti apa. Nah langsung aja nih kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita langsung masuk ke dalam kejadian utamanya. Ketika amunisi atau alutsista yang sudah tidak layak pakai itu meledak di Garut. Jadi geng, peristiwa ini terjadi pada hari Senin pagi hari, tanggal 12 Mei tahun 2025 di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, kalau ledakan ini tuh bukan berasal dari serangan
bom atau semacamnya lah. Tapi ini murni dari amunisi yang sudah tidak layak pakai yang memang sedang dimusnahkan di dalam kegiatan pemusnahan oleh pihak TNI. Dan berdasarkan keterangan dari saksi mata ya, di saat itu ada saksi yang namanya tuh Mukin. Nah, yang di saat itu dia benar-benar lagi berada di lokasi. Dia bilang ledakan terdengar sekitar jam 9 pagi, geng. Dan ketika itu proses pembuatan lubang sedang berlangsung sebelum ledakan terjadi. Nah, jadi lagi digali tuh. Lubang itu sengaja dibuat untuk meletakkan amunisinya, geng. Dan kedalaman lubang itu sekitar 100 meter. Dan jarak tempat tersebut dengan jalan raya itu sekitar 2 km. Jadi lumayan jauh. Ada sebuah video yang memperlihatkan detik-detik ketika amunisi tersebut meledak. Dan videonya juga tersebar di sosial media. Informasi lain, ya disebutkan nih. Setelah ledakan itu terjadi, yang juga terekam di dalam video tadi. Nah, ini diduga terjadi ledakan susulan. Jadi ledakannya itu berkali-kali. Dan seperti yang udah kita tahu juga, geng, kalau peristiwa ini ya memakan korban jiwa. Informasi awal itu disebutkan kalau korbannya itu ada 11 orang yang terdiri dari 2 anggota TNI dan 9 warga sipil. Para korban itu langsung dievakuasi ke RSUD Pamengpe untuk proses identifikasi. Nah, ini koreksi gua ya kalau salah dalam pengucapan nama rumah sakitnya. Tulisannya sih Pameung Peuk. Ya, apa bacanya Pamengpuk atau Pameung Peuk nih, koreksi gua. Oke. Nah, di sana mereka sudah ditangani. Nah, namun sedihnya nih ya para korban ini malah bertambah. Dan saat ini korban jiwanya sudah menjadi 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis RSUD Pameung Peuk yang namanya Yani Sriani Dahyani, nah dia bilang ada korban yang tubuhnya sampai terpisah-pisah atau nggak utuh lagi hancur akibat ledakan tersebut. Dan untuk itu penanganan di TKP itu masih dilanjutkan dengan mengambil serpihan-serpihan ya dari tubuh yang hancur tadi yang masih tersisa. Terus dikatakan ya ini ada beberapa nama dari para korban. Nah, ini bisa kalian cek sendiri nama-namanya. Di situ ada yang dari anggota TNI sampai dengan warga sipil. Nah, salah satunya ada yang namanya Dadang. Nah, Dadang ini adalah anggota dari Karang Taruna, geng. Terus sementara itu, geng, keempat anggota TNI yang menjadi korban itu disemayamkan di Puspalat. Dan untuk 9 warga sipil yang meninggal dunia itu bakal dikembalikan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan yang prosesinya juga dibantu oleh aparat terkait. Nah, jadi pihak TNI nggak tinggal diam dengan musibah ini. Terus, geng, pasca kejadian ini, pihak dari TNI pun jadi angkat bicara melalui Mayor Jenderal Christomei Sianturi. Nah, beliau ini mengatakan kalau lokasi yang menjadi tempat terjadinya ledakan amunisi tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Sebab lahan tersebut memang milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kabupaten Garut yang memang selama ini dipakai untuk pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai atau yang udah kadaluarsa. Nah, jadi memang udah sering dilakukan di sana. Tapi, geng, ada satu hal yang masih mengganjal di benak banyak orang, di benak masyarakat. Mengapa ada warga sipil yang menjadi korban di dalam kasus ini? Nah, itu orang-orang masih bertanya-tanya tuh, untuk apa ada warga sipil di sana? Dan jawabannya, ya, kalau dari keterangan Maijen Christomei, ini berdasarkan dari informasi yang beliau dapatkan, memang di sana ada kebiasaan kalau ada kegiatan peledakan amunisi kadaluarsa, masyarakat itu akan mendekati area tersebut. Kok bisa gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan kita juga gitu. Apakah mendekat untuk penasaran doang atau mereka mendekat ya karena mungkin ya itu tadi isunya mau ngambil besi lah atau apa gitu. Nah, ini belum diketahui juga. Namun, geng, menurut klaim beliau nih ya, ketika amunisi ini diledakkan, memang warga sekitar itu bakal mengambil sisa-sisa serpihan logam atau tembaga dan juga besi sebab semua itu masih bisa dijual oleh mereka atau kasarnya mereka mulung gitu. Nah, selagi bisa dapat uang ya pasti mereka bakal lakukan apa saja termasuk ya hal berbahaya ini. Nah, namun sayangnya ledakan belum terjadi tapi warga sudah keburu mendekat. Nah, ini menurut klaimnya kayak gitu ya, menurut keterangannya. Warganya itu udah keburu mendekat, udah keburu ngumpul, mungkin ya nggak pengen ketinggalan gitu. Sehingga masih ada amunisi yang belum diledakkan di saat itu dan baru meledak ketika mereka sudah berada di dekat amunisi tersebut.
Soalnya di sana amunisinya nggak cuma satu jenis saja, tapi ada banyak banget. Ada amunisi kaliber kecil ya, atau disingkat dengan MKK, dan ada juga amunisi kaliber besar atau MKB. Contohnya kayak pistol S1 kaliber 5,56, 7,62 dan masih banyak lagi. Nah, terus di sana juga ada granat tangan, mortir dan lain-lain. Intinya banyak jenisnya, geng. Nah, Maijen Christome itu tidak merincikan berapa jumlah total amunisi yang meledak ketika mau dimusnahkan. Beliau ini cuma bilang kalau setiap amunisi ini memiliki masa kadaluarsa yang mana kalau sudah begitu memang sebaiknya harus segera dimusnahkan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena terlalu lama disimpan di gudang. Dan pemusnahannya itu harus di tempat kejadian, yang mana kegiatan tersebut sudah rutin memang mereka lakukan. Nah, jadi bukan hal yang baru nih, geng. Ini kita baru tahu karena viral aja ada korbannya gitu. Terus geng, selain itu, ada keterangan lain dari Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, yaitu Kolonel Infantri Mahmudin, yang mengatakan pemusnahan amunisi tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan tim penyusun amunisi itu melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang yang sudah disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk pemasangan pengamanan. Setelah dinyatakan aman, petugas bakal melakukan peledakan di 2 lubang yang sudah dipenuhi oleh amunisi kadaluarsa tersebut untuk kemudian dihancurkan. Usai melakukan pemusnahan di 2 lubang tadi, pasukan TNI bakal menyiapkan pemusnahan di lubang ketiga. Nah, di lubang ketiga inilah ketika tim penyusun sedang menyusun detonator, secara tiba-tiba terjadilah ledakan yang mendadak. Gak ada satupun yang siap dengan ledakan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari videonya yang memperlihatkan detik-detik kejadian, itu kan gak lama setelah terjadinya ledakan yang ada warga sipil mendekat ke sumber ledakan itu. Nah, katanya sih yang naik motor itu korbannya, geng. Dan mereka jadi korban setelah ledakan yang terekam di video. Wah, sedih banget ya. Nah, kalau kita cocokkan dari keterangan pihak TNI, yang meledak itu lubang ketiga yang terjadi setelah ledakan di lubang pertama dan kedua. Nah, ledakan di kedua lubang tadi itu berhasil. Dan tiba-tiba yang meledak mendadak itu adalah lubang ketiga di saat warga sipil yang naik motor tadi sudah mendekat ke sumber ledakan untuk mengambil serpihan amunisi yang meledak sebelumnya. Gue bingung gitu loh, kayak warga sipil ini kok bisa mendadak mendekat setelah serpihan itu meledak. Karena logiknya gini, lo mau ngapain? Besinya masih panas, tembaganya, logamnya masih panas. Lo mendekat kayak gitu mau langsung dipegang, melepuh gitu kan. Nah, tapi kok bisa gitu? Di ledakan pertama dan kedua mereka langsung mendekat. Nah, tapi yang lebih membingungkan lagi, kok bisa mereka mendekat? Itu dia. Kenapa kok terkesan gak ketat gitu kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Meskipun ini masih keterangan awal ya, geng, tapi pihak TNI itu masih melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti kenapa bisa ada warga sipil dan ikut menjadi korban di dalam peristiwa ini. Nah, kita juga sebagai warga ya ikut bertanya-tanya gitu kan mengenai ini dan jadi ikut penasaran. Gak sedikit juga netizen yang justru menyalahkan si warga sipil tadi. Udah tahu daerah berbahaya, daerah terlarang, tapi malah disamperin. Ini terkesan seperti mengantar nyawa gitu. Nah, bahkan sampai ada netizen yang terang-terangan menyebutkan kalau SDM daerah tersebut masuk ke dalam daftar terendah katanya, berdasarkan dari artikel yang dia baca. Nah, jujur ya, gue kalau kalimat-kalimat SDM gini ya yang diucapkan nama netizen tuh kayak gimana gitu kesannya ya. Tapi ya ini ucapan netizen. Dan netizen yang menyalahkan warga sipil yang menjadi korban itu kebanyakan dari netizen TikTok. Nah, tapi berbeda dari netizen yang ada di X. Justru netizen yang ada di X itu mempertanyakan SOP yang dilakukan di dalam pemusnahan amunisi ini. Nah, ditanyain tuh, nih aturannya gimana sih yang sebenarnya? Gimana bisa tempat berbahaya kayak gitu bisa diakses dengan mudah oleh warga sipil? Berarti SOP-nya ya kemungkinan tidak dijalankan dengan semestinya. Nah, ini menurut netizen X. Terus ada juga yang jadi mempertanyakan, kalau misalkan permasalahannya bukan dari SOP, terus kenapa bisa kepala gudangnya juga ikut jadi korban? Padahal katanya sudah sesuai dengan prosedur. Nah, berarti memang ada yang salah dari pelaksanaan SOP-nya. Katanya sih gitu. Nah, terus ada yang bikin netizen makin gak percaya dengan klaim kalau warga di sana untuk memulung. Ada video yang tersebar, ya, ini video kalian bisa lihat sendiri. Di video tersebut beredar ketika banyak warga yang sedang menangani amunisi tersebut, ya bersama dengan apa ya? Ya mungkin pihak petugas. Di sana mereka sampai bisa pegang amunisi itu, geng, sebelum meledak. Nah, kalau memang mereka mau mulung, seharusnya kan amunisinya sudah berupa serpihan. Tapi kok itu bisa mereka pegang yang masih utuh? Logikanya berarti video tersebut diambil sebelum proses peledakan. Nah, itulah yang menjadi kecurigaan netizen. Tapi menurut kalian gimana, geng? Kalian percaya warga di sana itu mulung atau ada hal lain? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.
Kalau tadi, gue mencoba untuk membahas kronologi sementara serta pendapat dari TNI yang mengatakan kalau warga di sana datang untuk memulung. Nah, tapi gimana nih dengan pernyataan dari keluarga korban? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai keterangan dari keluarga korban. Apakah benar mereka di sana untuk memulung? Sekarang kita bahas. Jadi geng, ada kerabat dari salah satu korban, namanya itu adalah Rustiawan. Nah, dia ini cerita mengenai insiden tersebut. Jadi, istrinya dari Rustiawan namanya itu adalah Cici Rusli. Nah, ternyata Cici Rusli ini berada di lokasi ledakan. Tapi beruntungnya jaraknya jauh dari sumber ledakan. Keberadaan Cici ini di sana itu bukan tanpa alasan. Nah, karena dia ternyata bertugas menyiapkan konsumsi bagi para TNI serta pekerja yang ada di sana. Dan dia memiliki tenda tempat menyediakan konsumsi tersebut yang berdampingan langsung dengan tenda TNI. Nah, ini dari warga sipil nih. Dan menurut dia, ledakan tersebut memang nggak sengaja. Sebab nggak ada kode apa-apa karena biasanya ya, kalau amunisi yang mau diledakan itu pasti sebelumnya diberikan aba-aba gitulah, ada kodenya gitu. Nah, tapi ini nggak. Tiba-tiba meledak aja gitu. Namun berbeda dengan keterangan dari TNI yang bilang kalau warga di sana ya untuk memulung, ya kan, untuk memulung serpihan besi tadi. Nah, Cici ini justru bilang beda lagi nih. Dia bilang Rustiawan di saat itu sedang bekerja untuk menyusun amunisi dengan sosok yang disebut sebagai komandan TNI. Tuh. Jadi Rustiawan ini ditugaskan oleh orang yang dia sebut sebagai komandan TNI. Dan ketika mendengar ledakan tanpa aba-aba tersebut, Cici ini langsung teringat dengan suaminya. Sehingga tanpa pikir panjang dia langsung bergegas di saat itu. Kalian bisa bayangkan tuh mengerikannya gimana, perasaan dia gimana, sedihnya gitu ya. Panik. Udah pastilah dia langsung bergegas ke lokasi ledakan. Dan di sana Cici itu langsung lihat sendiri dengan mata kepala dia sendiri. Semua hancur. Semua rusak. Termasuk korban-korban yang ya berserakan gak utuh lagi. Sedih banget gak tuh? Yang mana di antara para korban itu ada suaminya dia. Terus geng, masih menurut keterangan dari Cici, Rustiawan itu sudah bertahun-tahun dipercaya oleh TNI untuk membantu mereka dalam proses pemusnahan amunisi kadaluarsa. Bahkan Rustiawan dikatakan sering diundang ke berbagai daerah untuk melakukan hal yang sama, seperti misalkan Gorontalo dan juga daerah-daerah lain yang ada di luar Jawa. Di dalam pekerjaan ini setidaknya berlangsung setahun 2 kali lah. Ya, pekerjaan memusnahkan amunisi ini. Dan sebelum kejadian tersebut, Rustiawan itu sempat mengajak Cici berboncengan dengan sepeda motor mereka ke lokasi pemusnahan amunisi. Nah, di dalam ceritanya dia mengenang semua masa-masa itu. Dan setelah kepergian suaminya ini dengan ya keadaan yang benar-benar memilukan ini, Cici ini nggak tahu lagi harus melanjutkan hidup dengan cara seperti apa. Karena sebagai seorang istri, Rustiawan suaminya adalah tulang punggung bagi keluarga. Selain keterangan dari Cici nih geng, anak perempuan dari Rustiawan juga menolak tudingan publik yang bilang kalau ayahnya adalah seorang pemulung. Yang mengatakan ya isu soal ada statement ya warga sipil di sana datang untuk memulung besi, logam, tembaga. Nah, anak perempuannya itu nggak terima. Dia bilang ayahnya tidak bekerja seperti itu. Dan pernyataan ini ya langsung disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi viral banget, yaitu KDM alias Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau ini langsung datang nih ke kediaman keluarganya Rustiawan. Dan anak perempuan Rustiawan itu minta pertanggungjawaban karena ayahnya bukan seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang atau yang dituduhkan oleh ya statement-statement yang beredar yang mengatakan ayahnya pemulung. Dan dengan jelas anak perempuannya menyebutkan kalau Rustiawan bekerja dengan tentara, dia bilang. Nah, ayahnya itu bekerja kepada TNI. Dan dalam penjelasannya, anak perempuan Rustiawan ini mengaku nggak tahu berapa upah yang didapatkan oleh ayahnya setelah melakukan pekerjaan tersebut untuk memusnahkan amunisi ini. Nah, tapi Rustiawan dikatakan selalu memberikan uang kepada si anaknya ini dan juga adiknya sebesar Rp150.000 per hari. Nah, terus ada juga pernyataan dari Agus, kakak kandung dari Rustiawan, dari korban, yang juga menolak perkataan atau statement tentang adiknya yang disebut sebagai pemulung. Menurut dia, Rustiawan ini sudah bekerja selama 10 tahun kurang lebih untuk membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa ini. Nah, bukan cuma di Garut, geng, tapi juga di Jogja dan di daerah lain. Ya, adiknya ini dikatakan oleh dia sudah bekerja untuk TNI dan bahkan disebutkan kalau Agus ternyata juga bekerja di dalam kegiatan tersebut.
Jadi nggak cuma si adiknya. Nah, ketika ditanya apakah Rustiawan ini pernah mendapatkan pelatihan di dalam melakukan pekerjaannya ini, nah si Agus ini bilang kemungkinan keahlian Rustiawan dalam pemusnahan amunisi ini dia dapatkan secara otodidak. Ya kayak learning by doing. Jadi dia melakukan hal itu belajar langsung di lokasi. Dan Agus ini menduga kalau tujuan dikumpulkannya amunisi di dalam lubang itu untuk direndam menggunakan air laut dengan tujuan agar amunisi tersebut cepat berkarat dan cepat membusuk sehingga nggak terjadi potensi ledakan. Nah, namun justru yang terjadi malah sebaliknya. Agus juga menyebutkan kemungkinan amunisi tersebut juga direndam menggunakan pupuk, tapi pupuknya itu panas sehingga memicu ledakan. Nah, itu kemungkinannya. Nah, tapi itu baru sekedar asumsinya si Agus, geng. Jadi dia bilang mungkin tuh pakai pupuk, Pak. Ya pupuk itu kan panas ya. Ada apa ya, semacam bukan fermentasi apa gimana gitu ya. Yang jelas tuh hawa panas dari kotoran, hawa panas dari tumbuhan yang membusuk. Nah, itulah yang memicu ledakan. Terus geng, di samping itu ada lagi nih pekerja yang selamat dan dia merupakan saksi mata dari insiden ledakan di Garut. Dia ini namanya Anjas Tajudin. Yang mana pada saat kejadian Anjas ini sedang bekerja bersama dengan Rustiawan. Nah, ini langsung dia nih saksi matanya. Dia bilang jaraknya itu hanya beberapa detik sebelum ledakan. Rustiawan itu minta si Anjas untuk mengambil barang-barang yang diperlukan berupa tutup drum, terus ada peti, dan ya mereka ini ingin membuat lubang yang baru. Yang mana nantinya ini menjadi tempat amunisi untuk diledakkan. Mendapatkan perintah tersebut, Anjas segera naik sepeda motor dan pergi meninggalkan Rustiawan di lokasi. Dan gak selang beberapa detik kemudian terjadilah dentuman keras yang sampai membuat telinga dari Anjas ini sampai berdengung. Dan ketika dia melihat ke belakang, apa yang terjadi? Dia lihat ledakan tersebut udah gede banget dan berasal dari lokasi di mana Rustiawan berada, serta dengan belasan orang lain di situ. Nah, jaraknya ketika itu berada sekitar 25 meter dari lubang ledakan. Yang ngerinya di saat ledakan terjadi tuh ya, serpihan tulang belulang dan badan dari mereka-mereka ya yang ada di sana, pekerja tadi, itu sampai kena ke punggungnya Anjas. Jadi Anjas ngerasain tuh ada potongan-potongan itu. Dan Anjas juga merasakan semburan pasir di punggungnya. Dan saking kuatnya ledakan, bajunya dia di bagian belakang tuh sampai kebakar dan membuat bajunya robek. Nah, usai ledakan terjadi, Anjas ini mencari jarak aman ya, merangkak-rangkak, dan dia langsung melepaskan bajunya karena panas. Ya untungnya jaraknya Anjas ini lumayan jauh karena dia berjalan naik motor. Di saat itu Anjas bilang kalau Rustiawan temannya memang udah ahli dan sudah senior perihal pemusnahan amunisi ini. Nah, itu berarti sesuai dengan keterangan kakaknya si Rustiawan, yaitu Agus, ya kan? Lamanya dia bekerja di sana itu membuktikan bahwa dia memang sudah profesional gitu. Nah, menurut cerita Anjas lagi, ledakan yang menewaskan rekan-rekannya itu terjadi ketika mereka membuat 2 lubang baru, dan sementara 2 lubang sebelumnya sudah diledakkan. Jarak antara ledakan sebelumnya dengan yang tiba-tiba meledak ini itu hampir 2 jam lebih, geng. Jadi Anjas dan rekan-rekannya, termasuk dengan Rustiawan ya, itu bekerja sebagai tukang gali lubang dan angkut barang, yang mana mereka memang dipekerjakan di dalam kegiatan itu. Dan pekerjaan ini nggak berlangsung setiap hari kok. Jadi mereka itu bakal bekerja tergantung panggilan. Ya sebutannya pekerja lepas atau freelance gitu. Kalau lagi nggak ada yang harus dimusnahkan, ya nggak ada kerjaan. Dan Anjas sendiri bekerja sebagai seorang petani sehari-harinya. Dan dia udah melakukan pekerjaan sebagai tukang gali lubang dan angkut barang amunisi ini sejak tahun 2017. Menurut pengakuan dia. Dan menurut pengakuan dia juga, upah yang diberikan di dalam pekerjaan ini itu harian, geng. Dan itu nggak selalu tetap nominalnya. Kadang cuma 100.000, kadang 150.000, dan kadang juga 200.000 tergantung dari seberapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Dan biasanya mereka mulai kerja dari jam 8, istirahatnya di jam 12, dan pulangnya di jam 4 sore. Terus geng, ada keterangan dari yang namanya Ayat. Ini adalah saudara dari salah satu korban yang bernama Ius. Nah, dia mengatakan kalau saudaranya Ius yang jadi korban itu adalah seorang petani, sama seperti pengakuan Anjas. Nah, sementara salah satu korban yang lain yaitu Anwar itu bekerja sebagai buruh bangunan. Nah, jadi mereka ya bukan bekerja tetap dengan pihak TNI, yang mereka ini mengaku mereka pekerja lepas. Terus geng, ada lagi nih keterangan dari Doni David. Dia ini adalah otoritas dari desa Sagara yang ikut membantah kalau korban-korban dikatakan sebagai pemulung. Nah, dan mereka di sana dikatakan ya mengambil serpihan dari amunisi yang diledakkan. Nah, itu semua dibantah oleh Doni David ini. Menurut David, TNI memang melibatkan warga di dalam pemusnahan amunisi tersebut. Dan masih menurut David nih ya, warga itu nggak cuma ditugaskan untuk menggali lubang, tapi juga memilah hingga menyusun amunisi.
David juga bilang nggak mungkin warga sembarangan mulung di area tersebut. Sebab kan ya itu kan area militer gitu. TNI menjaga dengan ketat. Apalagi di dalam kejadian ini ada anggota TNI yang menjadi korban sehingga nggak masuk akal. Nah yang paling masuk akal menurut dia adalah ya TNI dan warga sipil bekerja bersama-sama dalam kegiatan tersebut. Nah kalau dari pihak keluarga, aparat desa sampai warga yang memang mengaku berada di tempat kejadian bilang kalau korban ini merupakan warga sipil bukanlah pemulung gitu ya yang ikut bekerja bersama TNI. Nah dari sini kita bisa lihat ya geng, kalau dari pihak keluarga, aparat desa sampai warga yang memang mengaku berada di tempat kejadian itu bilang para korban ini merupakan warga sipil bukanlah seorang pemulung. Mereka memang bekerja di sana dan sudah menjalani pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun. Nah jadi siapa nih yang bikin statement kalau mereka pemulung? Kok tega banget gitu ya? Bahwa beliau itu dianggap sudah menjadi tim untuk peledakan. Itu menurut cerita almarhum ke saya. Oke, kalau tadi dari warga sipil yang menjadi korban ya, terus gimana dengan korban yang dari anggota TNI? Nah, ada cerita nih geng, dari Letkol Bambang Mujianto yang menceritakan sosok dari Mayor Anda Rohanda. Letkol Bambang ini pernah bertugas bersama dengan almarhum di Gudang Pusat Munisi 3 atau disingkat dengan Gupusmu 3 pada tahun 2005. Jadi memang Letkol Bambang ini memiliki kedekatan dengan Mayor Anda semasa hidupnya dan Mayor Anda disebut sebagai prajurit yang militan di dalam menjalankan tugas. Beliau ini langsung mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan dan selain itu beliau juga selalu melakukan yang terbaik di dalam menjalankan perintah atasan. Nah tapi di sisi lain Mayor Anda ini juga dikenal sering bercanda sesama anggota. Nah memang orangnya tuh lucu gitu, orangnya tuh asik seru. Dan Letkol Bambang meyakini kalau insiden yang menimpa rekannya tersebut bukanlah sebuah kecerobohan, sebab Mayor Anda dikenal sebagai ahli di dalam bidang amunisi dan peledakan. Sehingga nggak ada alasan yang masuk akal bagi dia selain karena memang sudah takdirnya. Ya mungkin karena amunisinya memang udah tua banget dan nggak bisa dikendalikan. Nah jadi mau seberapa ahli pun ya kita nggak pernah tahu kapan amunisi tersebut bakal meledak. Dan sejauh ini geng ada dua versi. Versi TNI mengatakan kalau keberadaan warga sipil di sana untuk memulung, sementara pihak keluarga dari warga sipil ini serta otoritas desa sampai dengan saksi mata bilang ya warga sipil yang menjadi korban di sana bukanlah seorang pemulung. Mereka memang bekerja membantu TNI. Sebenarnya apakah hal tersebut diperbolehkan? Bukankah hal ini berbahaya karena warga sipil kan tidak memiliki pelatihan untuk menangani bahan peledak seperti amunisi ini. Nah sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai regulasi ya keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa. Kita bahas. Jadi geng, gue paham banget ya, setelah mendengar dua versi tadi, kalian jadi bingung. Emangnya boleh ya warga sipil bekerja dalam kegiatan tersebut? Nah, kalau menurut mantan Jenderal TNI sekaligus anggota Komisi 1 DPR yang bernama Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, keterlibatan warga sipil di dalam kegiatan pemusnahan amunisi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Nah, ini sebenarnya udah lumrah. Dan menurut beliau, TNI memang sering mempekerjakan warga sekitar untuk pekerjaan non-teknis menjelang kegiatan peledakan dan memang selama ini nggak ada masalah. Dan disebutkan kalau warga sipil ini diberdayakan untuk dipekerjakan menggali lubang sebelum amunisi didatangkan ke lokasi. Nah, jadi bukan yang mengotak-ngatik amunisi gitu menurut beliau. Nah, selain penggalian, warga juga bisa membantu mendirikan tenda atau menyiapkan konsumsi bagi personil yang bertugas. Dan keterlibatan warga sipil ini bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi warga. Jadi mereka ada penghasilan lah dari situ. Nah, meskipun hanya untuk jangka waktu yang singkat karena kan freelance. Nah, meskipun begitu, beliau tetap menegaskan kalau memang warga sebenarnya tidak boleh berada di pusat atau di dekat lokasi ledakan. Nah, beliau mengakui itu. Dan menurut beliau sendiri, untuk melakukan pemusnahan amunisi itu ada peraturannya, geng. Dan ini dibuat oleh Kementerian Pertahanan di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 79 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Nah, di dalam pasal 8 berbunyi pada huruf I disebutkan bahwa penyingkiran dan preservasi itu merupakan kegiatan teknis pemilihan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, terus yang kondisinya rusak dapat diperbaiki, dan juga rusak tidak dapat diperbaiki di dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan. Nah, ketentuan yang lebih rinci juga terdapat di petunjuk pelaksanaan nomor /04/6 Romawi /2010 tentang penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Nah, terus pada bab 3 pelaksanaan poin 12 huruf E itu disebutkan kegiatan pemusnahan amunisi untuk amunisi-amunisi afkir atau kondisi rusak tidak dapat diperbaiki dan membahayakan itu harus dilaksanakan tindakan pemusnahan baik oleh instansi amunisi lapangan, daerah maupun instalasi amunisi pusat dibantu oleh tim pemusnahan yang ditunjuk. Nah, jadi kayaknya nggak ada tuh kata-kata boleh dibantu warga sipil tuh nggak ada gitu. Kegiatan pemusnahan ini dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari pejabat berwenang, kecuali memang dalam keadaan yang mendesak gitu ya. Nah itu baru dilaksanakan ya tanpa adanya persetujuan pejabat yang berwenang karena kondisinya membahayakan. Ya tujuannya supaya dapat menghindari kemungkinan mengerikan atau kemungkinan yang sangat berbahaya yang dapat merugikan personil TNI. Pelaksanaan pemusnahan amunisi itu dapat dilaksanakan dengan cara pembakaran ataupun penghancuran atau justru diledakkan dengan memperhatikan sifat-sifat dasar amunisi yang bakal dimusnahkan gitu ya. Ya contoh misalkan kayak bom, nah itu jarak berapa, terus kayak peluru senjata, nah itu harus gimana caranya, itu beda-beda. Dan serta syarat-syarat keamanan serta syarat teknis pemusnahan amunisi ini juga harus diperhatikan. Nah kalau dari apa yang tertulis gitu ya, nggak ada tuh keterangan tentang memperbolehkan keterlibatan warga sipil di sana. Tapi kan gue juga nggak paham nih geng ya mengenai hal kayak gini. Jadi mungkin buat kalian yang lebih paham bisa kasih informasinya di kolom komentar. Kira-kira gitu, apakah emang boleh warga sipil terlibat gitu ya? Nah coba tinggalkan komentar di bawah. Dan peristiwa ini sudah mendapatkan sorotan dari banyak pihak, mulai dari DPR yang menyebutkan adanya versi yang berbeda antara masyarakat dan TNI mengenai keberadaan warga sipil di sana, yang menunjukkan adanya sebuah sistem atau prosedur yang mungkin kurang pas di dalam pemusnahan amunisi ini. Dan oleh karena itu, pihak DPR itu mendorong adanya audit secara menyeluruh mengenai tata kelola pemeliharaan amunisi, termasuk di dalamnya adalah pemusnahannya yang melibatkan pihak eksternal. Nah, audit ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar tidak lagi terjadi di kemudian hari. Nah, jadi penanggulangannya lah gitu. Bahkan ya, pihak DPR juga ikut mempertanyakan apa alasan TNI mempekerjakan warga sipil dan kapasitas warga sipil ini di sana sebagai apa. Padahal udah jelas-jelas area tersebut sangat berbahaya. Menurut Dudung, praktik semacam itu harus ditertibkan. Mantan Kasat itu pun mendorong agar kegiatan pemusnahan amunisi kedaluarsa ke depannya tak lagi melibatkan masyarakat. Terus di samping itu geng, ada Komnas HAM yang ikut menyelidiki insiden ini dan sudah dilakukan sejak hari Kamis tanggal 15 Mei kemarin. Ada beberapa saksi yang dimintai keterangan termasuk dari aparat pemerintah, saksi lapangan, dan juga keluarga korban. Dan selain itu, Komnas HAM meminta keterangan dan berkoordinasi dengan TNI, Kodam Siliwangi, Polres Garut, serta Polda Jawa Barat. Nah lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu sampai mendesak DPR agar membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki insiden ini. Dan Direktur Imparsial yang bernama Ardimanto itu mengatakan tragedi ini harus diusut. Menurut beliau, kegagalan dalam mengusut tragedi ini sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi HAM, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban. Dan pengusutan ini selain agar keluarga korban mendapatkan hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ya juga karena perlu adanya pengawasan yang ketat atas peralatan yang mengancam nyawa seperti amunisi di lingkungan TNI. Nah, tanpa adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, maka ya kejadian kayak gini berpotensi bisa terulang. Dan selain itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang bernama Muhammad Isnur itu meminta proses pemusnahan amunisi kayak gini harusnya ya jauh-jauh dari warga sipil. Nggak boleh ada warga sipil yang mendekati lokasi, baik ketika ya persiapan ya sebelum diledakan, selama diledakan, dan juga setelah proses berjalan. Jadi nggak ada istilah mulung-mulung. Nah, makanya dengan adanya korban dari warga sipil, regulasi dari proses tersebut patut dipertanyakan. Koalisi Sipil juga meminta Komnas HAM dan kepolisian ikut menginvestigasi kasus ini, mengingat banyaknya warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer. Nah, dan kalau kalian tahu ya geng, terjadinya ledakan amunisi ini nggak cuma terjadi satu kali doang atau di Garut doang, tapi sebelumnya udah pernah terjadi. Yang mana pernah terjadi di tanggal 3 November tahun 1984. Terjadi ledakan di gudang amunisi marinir yang ada di Cilandak. Terus di
saat itu ada sebanyak 15 orang yang tewas, 26 luka-luka dan 1.500 rumah hampir rusak. Baru terulang lagi di tanggal 5 Maret tahun 2014 di gudang amunisi Komando Pasukan Katak Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta. 1 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Nah, lalu terjadi lagi pada tanggal 14 September tahun 2019 di gudang senjata Markas Brimob Serondol, Semarang. Nah, di dalam kejadian ini nggak ada korban jiwa, tapi ada beberapa rumah yang rusak hebat akibat ledakan tersebut. Terus di tahun 2024, tepatnya tanggal 30 Maret ya, terjadi lagi peristiwa yang sama. Amunisi kadaluarsa meledak di daerah Ciangsana, Jawa Barat yang menyebabkan puluhan rumah rusak. Namun beruntungnya nggak ada korban jiwa. Dan pada tanggal 5 Mei kemarin, di bulan yang sama dengan yang terjadi di Garut, truk TNI bermuatan amunisi itu terbakar di Tol Gempol, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. 1 prajurit meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Nah, jadi memang sudah seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi aparat kita serta pemerintah kita. Yang tidak melibatkan warga sipil aja udah bahaya banget, apalagi kalau sampai ada warga sipil yang terlibat, ya kan? Nah, ini ya mereka kan nggak terlatih gitu. Walaupun dikatakan mereka otodidak belajar selama 10 tahun, ya tetap aja tidak tertutup kemungkinan atau kemungkinannya sangat besar ya bisa terjadi human error. Dan untuk saat ini, investigasi masih dilakukan oleh pihak TNI, terkhususnya TNI Angkatan Darat dengan memeriksa sedikitnya 25 orang prajurit dan 21 warga sipil. Nah, tim investigasi juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian yang bakal dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari insiden ini. Nah, semoga nih ya, tim investigasi nggak cuma mencari tahu penyebab ledakan, tapi juga mencari tahu kenapa bisa ada warga sipil di sana. Karena sampai detik ini belum ada jawaban yang ya memuaskan. Dan sementara itu, sejumlah keluarga korban, terutama anak-anak korban dan anak-anak di sekitar korban, itu mendapatkan pendampingan psikologis atau trauma healing dari Polres Garut dan Polda Jabar. Bupati Garut yang bernama Abdusi Syakur Amin, ya, beliau segera mendata anggota keluarga korban. Dan pendataan ini adalah tindak lanjut dari janji Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban, yang mana setiap keluarga itu akan mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah. Dan beliau juga bilang bakal menanggung biaya pendidikan anak dari korban sampai mereka kuliah. Dan karena penyelidikannya masih berjalan, nanti kita tunggu aja nih geng, update selanjutnya kayak gimana. Dan semoga cepat segera terang benderang kasus ini. Dan insiden ini menjadi perhatian dari pemerintah dan TNI untuk meningkatkan SOP mereka agar tidak lagi melibatkan warga sipil di kemudian hari. Nah, jadi ya benar-benar menjadi pelajaran gitu geng. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai ledakan amunisi di Garut. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar